Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga dalam rangkaian kajian membaca dan memahami kitab yang berjudul Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Dr. Erwandi Tarmizi, yang mana pembahasan kita untuk hari ini telah sampai ke dalam di halaman 47 cara membersihkan harta haram ini, yaitu masih seputar harta haram yang ada pada diri seseorang, yaitu harta orang yang tidak membayar zakat. Nah, bila ini terjadi, kalau memang ini terjadi pada diri kita dan kita masih hidup, maka kita wajib untuk mengeluarkannya. Kalau memang yang sering ditanyakan adalah, Ustadz, lupa jumlahnya, nominalnya lupa Ustadz. Maka kita katakan berijtihadlah semaksimal mungkin yang menjadikan antum yakin bahwa zakat itu, bahwa kewajiban itu telah ditunaikan. Nah, kata-kata semaksimal mungkin berarti walaupun lebih tidak mengapa daripada terkurangi. Karena yang namanya ijtihad ataupun perkiraan-perkiraan yang belum pasti, maka kita harus melakukan ihtiyat mungkin, sehati-hati mungkin. Contohnya seperti lupa dalam rakaat sholat. Kita nggak tahu apakah sekarang sudah rakaat keempat atau masih rakaat ketiga. Maka apa yang harus kita ijtihadkan? Kita anggap ini adalah yang ketiga. Kenapa? Karena seandainya memang ini keempat, maka kita sholatnya nggak kurang, walaupun 5 nggak apa-apa. Seandainya memang ini adalah rakaat ketiga, berarti pas ijtihadnya. Jadi cuma 2 kemungkinan, bisa pas, bisa lebih, tapi jangan sampai kurang. Makanya dalam kekurangan rakaat, kekurangan tawaf, dan kemudian kita lupa, kurang, yang jelas kita tahu ini belum selesai, cuma lupa apakah jumlahnya 3 ataupun 4, maka diperintahkan untuk mengambil yang terkecil. Ini dinamakan dengan metode ihtiyat, metode kehati-hatian. Nah, pada hak orang lain, ini kan pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala berupa amalan. Pada hak orang lain, contohnya Anda duduk di warteg, duduk di kantin, kemudian makan gorengan. Banyak makan gorengan sehingga sekarang lupa 5 atau 6 ya. Saya makan 5 atau 6. Berarti berapa yang harus kita bayar? 6. Gak boleh bilang, oh dalam sujud sahwi kan ngambilnya yang terkecil. Berarti kalau saya makan 5 atau 6 berarti 5. Oh 5. Gak boleh. Karena di sini antum ngambil 5 di sini beda dengan antum ngambil 5 di rakaat. Ya. Tapi kalau antum ngambilnya 6, kemungkinannya adalah yang 6, walaupun ternyata lebih,
ternyata makannya 5 bukan 6, maka itu adalah sedekah. Kalau bisa disedekahi kok enak dia, nggak enak di saya Ustaz, ya kadang-kadang kamu lupa. Kalau kamu mau sama-sama enak, ya jangan lupa. Nah, ini dinamakan dengan ihtiyat, kehati-hatian. Nah, begitu juga dengan seseorang yang pernah, ada yang nanya ke saya tuh, Ustaz dulu saya nggak paham, nggak bayar zakat, uang ada Ustaz. Terus bagaimana Ustaz? Itu hutang. Terus berapa Ustaz? Antum yang lebih tahu. Nggak tahu Ustaz, harus cari-cari yang tahu. Jadi kalau ana ataupun mufti hanya bisa mengatakan berijtihadlah. Yang menerapkan ya antum sendiri. Baik, ini kalau orangnya sendiri. Nah, kalau sekarang orangnya meninggal dan si ahli warisnya tahu bahwasanya bapaknya ataupun saudaranya tahu bahwasanya ini orang nggak pernah didengar dia bayar zakat, pernah ditanya-tanya, dia jawab malas bayar zakat. Berarti sekarang di dalam harta peninggalannya ini ada bagian zakat, dan bagian zakat ini bukan bagian dari warisan. Kenapa? Karena warisan itu baru boleh dikeluarkan mim ba'di wasiyati yusi biha audainin. Warisan itu adalah urutan hak yang terakhir. Jadi kalau kita termasuk ahli waris, kemudian ada seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang banyak, jangan bahagia dulu. Siapa tahu kita nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena warisan itu hak yang terakhir. Yang pertama apa? Penyelenggaraan jenazah. Bukan utang langsung. Pengurusan jenazah. Walaupun mungkin menurut hitung-hitungan kita urusan jenazah itu kan sedikit Ustaz. Cuma untuk kafan, cuma untuk peralatan memandikan, cuma untuk sewa ambulan, cuma untuk ongkos gali kuburan. Itu menurut pertimbangan kita pada umumnya. Namun bisa jadi di kota-kota besar tanah kuburan harus beli 1 kali 2 meter, terus sekian juta, maka ya beli, karena itu haknya dia. Nah, pada asalnya ataupun pada dasarnya hak untuk pengurusan jenazah ini diambil dari harta peninggalan dia. Kalau memang ditanggung oleh kerukunan warga misalnya, ya alhamdulillah. Namun kita sedang berbicara tentang pada asalnya. Nah, baru setelah itu masih ada sisa, baru bayar utang. Masih ada sisa juga, baru wasiat. Nah, kalau sudah dari utang ada sisa, walaupun ada wasiat, itu insya Allah pasti ada sisa untuk warisan. Bahkan seandainya warisan sudah dibagikan, tiba-tiba datang kreditur ataupun tiba-tiba ketahuan bahwasanya bapak punya utang sama seseorang, maka nggak boleh beralasan, oh maaf pak, uangnya sudah habis, sudah kita bagi ke kita semuanya. Nggak boleh beralasan seperti itu, karena sebenarnya pembagian warisan sebelum waktunya kan setelah bayar utang dengan wasiat. Namun kamu karena nggak tahu ada utang, langsung kamu bagikan warisan. Begitu setelah bagi baru datang orang yang bilang ada utang, maka batal pembagian warisan. Harus lunasi utang dulu. Ya duduk ahli waris yang sudah terlanjur mendapatkan uang itu, duduk, kembalikan uangnya, bayarkan utang itu. Ataupun mereka sekarang harus menanggung utang itu. Nah, untuk hal ini, apabila seseorang
sadar dirinya dulu nggak membayar, nggak bayar zakat, berarti ada utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, utang kepada Allah itu biasanya atau memang tidak pernah ada orang yang menulisnya. Beda dengan utang kepada manusia, pasti ada akadnya. Bahkan mungkin ada saksinya, ada di atas materai. Sehingga orang yang kita utangi, orang tempat kita berutang, si kreditur ini, ketika kita mati, dia bisa datang kepada ahli waris kita. Nah, ini surat utang bapakmu. Ini lihat, ini tanda tangannya, itu saksinya, ini di atas materainya. Sehingga si ahli waris bisa tahu, oh berarti bapak punya utang. Nah, namun utang kepada Allah, ini nggak akan pernah ada seperti ini. Nggak akan pernah datang fakir miskin datang ke rumah, nak bapak kamu punya utang. Nggak pernah. Nah, oleh karena itu, maka orang yang punya utang kepada Allah ini wajib bagi dia untuk berwasiat. Ini dimakan oleh para ulama wasiat. Di antara wasiat wajib, yaitu sesuatu yang kalau dia meninggal nggak akan ada yang tahu kecuali dari dia. Contohnya ini. Maka ini termasuk yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Tidak halal bagi seseorang yang punya wasiat untuk tidur malam, kecuali wasiat itu tertulis dan diletakkan di samping dia. Ini maksudnya saking pentingnya untuk berwasiat sebelum tidur, khawatirnya tidur dia yang terakhir, maka tuliskan apa yang kira-kira kalau Anda meninggal, ahli waris kita nggak akan tahu, kecuali lewat kita. Kalau tadi utang sama orang lain, dia bisa tahu lewat orang lain yang sudah kita tanda tangani. Namun ada hal-hal yang kita pernah berutang kepada orang lain, yang tidak ada saksi, tidak ada tulisan, ya ridho dengan ridho. 1.500.000, 1,5 juta yang kecil nominalnya. Kemudian kalau kita meninggal, orang itu datang ke rumah, bilang sama anak-anak kita, nak bapakmu punya utang sama saya. Anaknya pasti bilang, ada buktinya pak? Oh maaf nak, kalau bukti tidak ada. Pokoknya bapak kamu pernah utang sama saya dan belum dibayar. Maka si anak akan bilang, maaf pak, kalau tidak ada bukti, kita tidak bisa ngasih. Karena kalau setiap orang datang bilang bapak saya punya utang kita kasih, maka akan datang orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk minta-minta harta dari kami. Baik, dalam keadaan seperti ini siapa yang salah? Bapaknya. Dia punya kewajiban yang harus ditunaikan, gak ada yang tahu kecuali dia dengan orang itu, dan anak-anaknya tidak akan bisa percaya sama orang itu karena tidak ada bukti. Maka yang seperti ini tolong sebelum ada tidur, ataupun ini masuk kata-kata sebelum tidur ditulis di sampingnya itu, saking pentingnya. Atau bisa dengan cara yang lain. Benar-benar Anda kumpulkan anak Anda bilang, saya punya utang sama fulan. Ini saya tulis. Ya, kalau saya meninggal, bayarkan. Tidak ada saksi waktu itu, tidak ada kami catat, ini dari saya. Nah begitu juga kalau kita mau tidur, sehingga kalau kita meninggal, anak-anak datang baca, oh ternyata bapak punya utang ini tanda tangan bapak. Selesai sudah. Nah kalau yang seperti ini, kemudian ahli warisnya ini ngerobek, dibuang, sehingga tidak ada bukti sama sekali untuk orang itu untuk dibayarkan utang. Siapa yang salah? Ahli waris sekarang yang salah. Jadi yang zalim adalah mereka. Nah kalau kita yang tidak berwasiat, yang salah adalah kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Kalau yang seperti ini, yang salah adalah mereka. Padahal saya mampu untuk bayar utang. Harta peninggalan ada. Tapi sudah duluan dikuasai oleh ahli waris, padahal hak mereka yang terakhir kali. Baik, ini adalah cara untuk keluar dari kezaliman ini. Yang berikutnya,
Di antara bentuk kezaliman, karena beliau ini menyebutkan contoh ataupun kesalahan dalam pengelolaan zakat, beliau mengatakan tentang mengelola harta zakat, ataupun kita katakan menginvestasikan harta zakat. Yang dimaksud menginvestasikan harta zakat ini adalah yang dilakukan oleh amil. Karena kalau yang dilakukan oleh orang yang menerima zakat, itu terserah mereka mau dipakai kemana. Dan tolong diperhatikan, penerima zakat yang 8 golongan itu, al-asnaf ats-tsamaniyah, yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Fakir, miskin, mu'allaf, amil, gharim, orang berutang, fir riqab, orang membebaskan diri, fisabilillah, dan ibnus sabil. Kedelapan golongan ini, cara mereka untuk mendapatkan zakat ataupun metode mereka mengambil harta zakat itu berbeda. Hal ini juga berlaku pada kita. Metode cara kita dibolehkannya memanfaatkan harta orang lain ada 2 macam. Ini penting kita pahami agar tidak salah paham dalam kebolehan memanfaatkan harta orang lain. Empat golongan ini, 8 golongan ini terbagi menjadi 2. 4 yang pertama, yang urutan-urutan disebut dalam Al-Quran, dengan 4 yang terakhir, itu metode mendapatkan hartanya beda, harta zakat. Yang 4 yang pertama, mereka berhak mendapatkan harta zakat secara tamlik. Yang 4 yang kedua, 4 yang terakhir, metodenya adalah tamkin. Dari kata mallaka yumaliku, milkun, kepemilikan. Yang kedua adalah tamkin. Tamkin itu adalah pembolehan. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kita katakan dengan pembolehan. Karena dalam istilah lain tamkin, imta' dengan ibahah. Apa bedanya? Tamlik itu adalah kepemilikan penuh. Setelah kamu ambil, kamu berhak gunakan terserah kamu. Mau kamu miliki, mau kamu hadiahkan ke orang lain, mau kamu sedekahkan, mau untuk kamu belikan kebutuhan yang lain, terserah kamu. Sedangkan tamkin, pemberian sesuatu ditujukan untuk hal tertentu. Hal tertentu hal tertentu itu berbeda dengan masing-masing keadaan, masing-masing waktu, dan lain sebagainya. Baik, mari kita lihat. Fakir, miskin, amil dengan mu'allaf, maka mereka dikasihkan harta zakat. Setelah itu terserah kamu mau gunakan untuk apa. Mau membeli barang kebutuhan pokok, mau membeli untuk barang kebutuhan sekunder, mau untuk biaya anak sekolah, untuk pengobatan, mau diinvestasikan, terserah. Adapun yang 4 golongan ini, yang terakhir, maka diberikan zakat dengan tujuan tertentu masing-masing kamu. Gharim, tujuannya apa? Karena punya utang. Berarti saya kasihkan zakat untuk bayar utang. Gak boleh kamu bilang, kebetulan dapat uang zakat, utang kan masih bisa, orangnya enak kok, bisa nanti. Ini saya mau beli HP, kembalikan. Gak boleh. Kamu, gitu ya, kembalikan uangnya. Kembalikan. Karena bukan untuk itu saya kasihkan zakat ke kamu. Tujuan tertentu. Riqab, orang membebaskan diri. Tujuannya untuk membebaskan diri dari perbudakan. Bayar kepada majikanmu bagi para tuanmu biar kamu bebas. Kalau kamu gunakan untuk yang lain, kamu sedekahkan, kamu wakafkan, gak boleh. Fisabilillah, untuk perang di jalan Allah.
nggak boleh kamu gunakan untuk yang lain. Ibnu Sabil tujuannya untuk balik lagi ke daerah dia, karena dia habis bekal di tengah perjalanan. Nggak boleh, kalau dia pulangnya kemana? Ke Aceh, butuh uang berapa ke sana? 3,5 juta untuk pesawat. Begitu dapat 3,5 juta, alah, ke Bali dulu lah, rekreasi. Nggak boleh. Kalau seperti itu minta dikembalikan. Nah, jadi dari pembagian seperti ini menunjukkan bahwasanya kalau di antara mereka yang berhak melakukan investasi, seandainya setelah diserahkan uang zakat kepada mereka, yang 4 golongan ini, yang pertama. Karena tamlik, kalau mereka nggak boleh. Yang ke empat yang terakhir ini. Nah, ini kalau kita melihat dari sisi investasi yang dilakukan oleh mustahik zakat. Akan tetapi yang dibicarakan oleh para ulama tentang pengelolaan harta zakat ataupun investasi harta zakat yang banyak dibahas oleh para ulama kontemporer sekarang, yang tidak dibahas oleh para ulama yang zaman dahulu, yaitu yang dilakukan oleh amil. Amil tarik zakat, kemudian dapat uang, dapat 8 miliar misalnya, kemudian mereka berijtihad, wah yang seperti ini jangan kita kasihkan kepada mustahik zakat lah, mari kita bangun supermarket. Itu apa? Oh, nanti keuntungannya untuk mustahik. Nah, itu tujuan mereka. Bagus kan? Nah, tujuannya bagus. Tapi boleh atau tidak? Mau bikin uang ini, mari kita bikin klinik. Mau kita bikin apotek. Bagus. Tujuannya bukan untuk kita, tujuannya untuk tetap hasil keuntungannya adalah untuk fakir miskin. Itu kata mereka. Ini apa hukumnya? Pengelolaan harta seperti ini. Di sini beliau atau penulis menyebutkan ada 2 pendapat para ulama. Di sini disebutkan pendapat ulama kontemporer zaman sekarang, karena zaman dulu nggak pernah ada pembahasan seperti ini. Pendapat yang pertama yang mengatakan bolehnya menginvestasikan harta zakat seperti ini. Namun, kalau kita baca fatwa yang mengatakan boleh di sini, ada sebuah syarat yang sangat tidak mungkin kita lakukan, tidak mungkin terpenuhi. Silakan dibaca sini, dengan syarat bahwa harta zakat yang diinvestasikan merupakan sisa dari harta zakat yang telah dibagikan untuk menutupi kebutuhan pokok para mustahik, dan juga dengan syarat ada jaminan dari pihak pengelola. Syarat pertama saja ini sudah tidak bisa kita penuhi di zaman ini. Nggak tahu nanti di zaman Imam Mahdi. Nah, di zaman Imam Mahdi yang orang dikasih, jangankan beras, dikasih emas saja orang sudah tidak mau nerima. Karena sudah berkecukupan, nggak ada miskin lagi. Baik. Pertanyaannya adalah, mungkinkah di zaman kita sekarang ini ada harta zakat lebih? Nah, ini pernah ditanyakan ke anak ini ketika di Aceh, zakat fitri. Ustadz, setelah terkumpul zakat fitri di desa ini, setelah kita bagikan, ternyata ada lebih. Bolehkah lebih itu dipakai untuk makan-makan panitia? Itu pertanyaannya. Yang itu yang tidak masuk ke akal anak itu. Lebih gimana? Kok ada harta zakat lebih? Karena anak membayangkan di zaman anak sekarang banyak orang miskin, banyak orang butuh. Kok bisa ada harta zakat lebih? Ternyata yang mereka lakukan apa? Dapat harta zakat sekian ton misalnya, di data fakir miskin di desa itu, oh berarti kita nggak lihat harta dulu, dilihat fakir miskin di desa itu berapa orang, ada 300 orang misalnya, oh masing-masing kita kasihkan 5 kilo, berarti 1 ton, 5 kali 200 berarti 1 ton ya. Berarti kemudian dapat harta zakat 1,5 ton.
Berarti menurut mereka apa? Yang 5 kuintal ini lebih. Itu ternyata yang menyebabkan mereka mengatakan lebih. Mungkin nggak seperti ini? Enggak. Kasihkan kepada mereka. Ini pukul rata namanya, yang punya kebutuhan 1 orang dikasih 5 kilo, yang punya orang kebutuhan 10 orang juga dikasih 5 kilo. Kenapa kamu tidak ngasih sesuai kebutuhan ataupun kamu lebihkan? Itu namanya pemberian zakat. Nah, gini juga. Kok bisa kamu mengatakan ada harta yang lebih, padahal fakir miskin, kita jangankan yang lain dulu lah, kita katakan fakir miskin saja masih banyak di tempat kita. Kemudian, kok bisa kamu katakan lebih? Tahukah kamu berapa seharusnya yang diberikan kepada 4 golongan pertama ini? Kalau 4 golongan yang kedua kan sesuai kebutuhan ya. Kebutuhan kamu sekian rupiah, hutang kamu ya dikasih sekian, untuk pulang kemana dikasih sekian, ibnu sabilnya. Pembayaran kamu untuk membebaskan budak berapa? Sekian, ya dikasih segitu. Baik. Kalau yang 4 orang ini, berapa dikasihkan? Ayo, fakir miskin berapa hak mereka dari berapa sih sebenarnya yang berhak mereka dapatkan dari harta zakat? Berapa fakir miskin? Berapa ratus ribu? Para ulama mengatakan hajatus sanah, kebutuhan hidup mereka selama 1 tahun. Itu karena alasannya adalah karena zakat itu periodiknya tahunan, haul. Berarti marilah kita memenuhi kebutuhan fakir miskin juga tahunan. Walaupun di sana Anda pernah membaca ada yang mengatakan kebutuhan mereka seumur hidup. Cuma Allah Ta'ala alam, kedua pendapat ini bisa kita sinkronkan. Kalau untuk orang yang sudah tua renta, yang nggak mampu untuk lagi cari nafkah, maka kita kasihkan dia kebutuhan seumur hidup. Ada nenek-nenek umurnya 77 tahun. Ini udahlah kita kasihkan kebutuhan dia, kira-kira umur dia berapa tahun lagi sih, kasihkan. Ada orang yang masih kuat kerja, maka kita kasihkan dia kebutuhan 1 tahun. Nah, pertanyaan Anda sekarang, kebutuhan 1 tahun di Malang berapa? Yang umum ya, suami istri, anak 2, berapa? Ya menurut Anda, wallahu ta'ala alam, mari kita sesuaikan dengan UMR Malang. Berapa UMR Malang? 3,2. Selesai. Nah, 3,2 berarti 1 tahun 39 sekitar itu ya. Berarti coba Anda kasihkan ke fakir miskin. Ini kalau ke fakir langsung Anda kasih 39. Kalau ke miskin mungkin dia punya penghasilan 1,5. Berarti sisanya 1,7. Berarti kasihkan 1,7 kali 12, kasihkan ke dia. Karena namanya miskin itu punya penghasilan tapi nggak cukup. Nah, ketidakcukupan inilah yang Anda penuhi untuk selama 1 tahun dia. Nah, coba seandainya para amil zakat menggunakan metode ini dalam memberikan fakir miskin, insya Allah nggak ada lebih. Tapi gara-gara kita menyerahkan fakir miskin berapa? 200.000, 300.000 rupiah. Sehingga identik orang menerima zakat kayaknya cuma segitu. Ya akhirnya orang miskin tetap terpelihara. Maksudnya terpelihara apa? Gak habis-habis. Ada terus untuk ajang bisnis para pengelola. Karena kalau nggak ada mereka, nggak ada jalan untuk ngambil zakat. Kalau mereka masih ada ngambil zakat. Nah, hal ini pernah ada yang minta fatwa dari anak. Ketika Ramadan mungkin 4 tahun yang lalu, datang dari Surabaya, Ustadz, ada orang
zakat lewat yayasan kami. 1, sekian miliar uang zakat. Kemudian yang ditanya, Ustaz, apabila setelah kita bagi zakatnya ada sisa, boleh nggak digunakan untuk operasional yayasan? Bayangkan, tanya seperti ini, anak sudah nggak dapat bagian apa-apa, tapi diminta fatwa untuk ikut masuk neraka gitu. Kalau masih dikasih, disuap, ya itu masih agak mending lah. Maksudnya mending mereka berani nyuap. Ini sudah nggak dapat apa-apa, minta fatwa boleh atau tidak. Jawaban Anda simpel aja. Coba buka surat At-Taubah ayat 60 tentang asnaf penerima zakat. Ada nggak di situ yayasan? Ya nggak ada, Ustaz. Berarti nggak boleh. Terus sisanya kita kemanakan, Ustaz? Nah, ini pertanyaan yang model-model seperti ini. Langsung Anda ajak mereka untuk berpikir tentang hak fakir miskin dalam zakat. Ayo, para ulama mengatakan seperti ini kepada fakir miskin. Coba sekarang antum lihat kebutuhan fakir miskin di Surabaya. Berapa kebutuhan mereka, berapa UMR mereka. Mungkin seperti 3 juta. 3 juta ada 300. 3 juta ada 300. Fakir miskin aja, itu sudah habis 1 miliar. Kemudian Anda bilang, apakah di Surabaya cuma ada 300 fakir miskin? Anda nggak yakin. Anda yakin lebih daripada itu. Berarti sebenarnya 1, sekian miliar itu tidak akan mungkin sisa. Karena kebutuhan sangat besar. Tapi inilah yang terjadi gara-gara orang membayangkan yang namanya ngasih fakir miskin adalah cuma hanya ratusan ribu rupiah saja. Karena pernah yayasan kami di Jember, ada orang menyalurkan zakat, ada padahal nolak zakat itu maksudnya. Kenapa nolak zakat? Ya gara-gara kayak mengambil tugas tanggung jawab yang bukan tugas anak. Ya, yayasan kita yayasan pendidikan. Tiba-tiba ada yang ngasih zakat. Langsung transfer, tahu rekening yayasan, kemudian, oh Ustaz, ini ada zakat mal dari saya, tolong dibagikan. Waduh, masa Anda mau mengembalikan? Seandainya ditelepon dulu, Anda akan bilang, coba cari yayasan yang lain. Nah, kita nggak sanggup tuh mengelola zakat. Tapi sudah ditransfer. Dapat waktu itu pernah 250 juta. Itu bingungnya bukan main. Seandainya dikasih itu anak nggak bingung. Tapi gara-gara disuruh bertanggung jawab kan bingung. Akhirnya gara-gara lewat yayasan kita, ya kita cari dulu wali-wali murid yang nggak mampu. Dimana kita nggak tahu nggak mampu, ya kita cek. Dan juga kita tahu dari tunggakan bayaran sekolahnya, anaknya berapa, tunggakan sekian. Karena cek, kemudian anak transfer 10 juta. Ada 25 orang, lumayan. Semuanya bilang, Ustaz, ini benar Ustaz. Kok nolnya banyak sekali Ustaz? Nah bilang, benar segitu anak transfer uang zakat dan itu sebenarnya masih kurang. UMR Jember kan 2.500.000, waktu itu 7.300.000. Ya, dia bukan fakir. Dia punya penghasilan, anak banyak. Ya ketika kata 10 juta untuk 1 tahun, itu sebenarnya kurang menurut anak itu. Untuk bayar SPP anaknya aja 3 orang itu sudah habis itu. Jadi, kenapa sampai dia heran? Gara-gara dia nggak membayangkan zakat dapat segitu, nggak bayangkan. Dia anggapnya zakat itu cuma 100.000, 150.000, 200.000. Nah inilah konsep seperti inilah yang membuat orang meyakini harta zakat itu ada sisa. Daripada sisanya tersimpan terus di bank, akhirnya marilah kita kelola. Jadi wallahu ta'ala alam, fatwa yang pertama ini pun untuk diterapkan sekarang nggak bisa. Karena tidak ada sisa dari harta zakat yang telah dibagikan, yang harusnya dibagikan kepada mustahiq. Baik. Kemudian
Di antara ini kan perbuatan amil ya, menginvestasikan perbuatan amil ya. Di antara ini juga Anda pernah dapatkan dari seseorang yang bertanya langsung ke sebuah lembaga amil zakat. Kemudian dia posting di Facebook, teman kita ini. Yang membuat Anda kaget adalah jawaban mereka ketika mengatakan, kalau kita dapat uang zakat, langsung kita bagi 8. Maka 1/8 adalah hak masing-masing asnaf. Dan termasuk haknya amil. Nah, ini kebangetan ini. Baik, contohnya ya. Amil zakat mengumpulkan uang zakat dapatnya 8 miliar. Berarti menurut mereka masing-masing 1 miliar. 1 miliar untuk amil, 1 miliar untuk fakir miskin, 1 miliar untuk fakir. Nah, jadi akhirnya ya amil berapa orang? Cuma ada 10 orang. Bagi 1 miliar. Fakir miskin ada berapa orang? 500 orang. Bagi 1 miliar. Ya dapatnya cuma segitu. Atau mungkin malah 1.000 orang fakir miskin. Nah, mereka wallahu taala alam keliru memahami pendapat mazhab Imam Syafi'i. Pendapat mazhab Imam Syafi'i mengatakan zakat itu harus disalurkan ke seluruh 8 golongan. Dan dari setiap golongan tidak boleh kurang daripada 3 orang, kecuali amil boleh kurang daripada 3. Maksudnya apa? Tidak boleh zakat hanya disalurkan ke fakir miskin saja. Harus ke seluruh 8. Ini dinamakan dengan isti'ab. Memenuhi seluruh 8 golongan. Itu memang mazhab Syafi'i seperti itu. Walaupun Allah Ta'ala mana mengambil pendapat yang rajih adalah boleh hanya diserahkan ke salah satu dari golongan dari 8 golongan tersebut. Gak harus diratakan semuanya. Nah, yang dipahami oleh mereka meratakan berarti masing-masing 1/8. Ini yang salah. Yang benar adalah harus terpenuhi semua, nominalnya bukan harus rata. Dan sepakat para ulama bahwasanya amil itu yang berhak mereka ambil adalah sesuai dengan pekerjaan mereka. Jadi bukan hak khusus, tapi bayaran dari pekerjaan mereka. Nah, berarti misalnya tugas amil adalah kamu ngambil zakat ke desa sana pakai truk. Kita ada zakat pertanian. Sudah, antum harus bisa menentukan pekerjaan seseorang mengambil zakat ke sana dan balik lagi ke sini, berapa sih upahnya? Berapa? 200.000? Ya sudah, kamu ambil, balik, kasih 200.000 dari uang zakat. Tugas kamu adalah cuma duduk, kemudian transferlah. Berapa sih? Tugas untuk ini berapa harus bayarnya? Ya segitu kamu dapatkan. Bukan 1/8 bagi rata. 1/8 bagi rata seluruh amil. Ratusan juta. Nah, ini yang salah dipahami. Waktu itu Anda lihat, Masya Allah, seperti ini makanya orang berlomba-lomba jadi ambil zakat. Karena mendapatkan 1/8 dari zakat. Hati-hati. Nah, karena kita amil itu sedang mengelola harta orang lain, bukan harta dia sendiri. Ini juga ada perbedaan antara mengelola harta orang lain dengan mengelola harta sendiri, ada perbedaannya. Mengelola harta sendiri, maksudnya mengelola di sini adalah mentransaksikan, menginfakkan ataupun mengkonsumsikan. Infakkan itu mengkonsumsikan. Itu kaidahnya adalah terserah saya, suka-suka saya. Selama masih dalam koridor mubah, maksudnya suka-suka terus koridor mubah. Namun mengelola harta orang lain bukan hanya amil ya, bukan hanya amil, takmir masjid. Yang sedang dikelola di sini apa? Uang celengan depan itu. Ini bukan uang dia. Beda kalau masjid milik pribadi, masih uang dia semuanya.
Mau dibangun apa terserah dia. Yayasan, itu bukan uang dia. Kelola dengan bagus. Yang mengelola harta anak yatim, panti asuhan. Nah, ini mereka ini yang mengelola harta orang lain ini, kaidah yang harus mereka pakaikan adalah semaslahat mungkin. Bukan suka-suka saya. Semaslahat mungkin. Maslahat enggak masjid ini mau bikin menara? Maslahat enggak masjid ini mau bikin gapura? Maslahat enggak masjid ini mau bikin kayak kaligrafi besar-besaran yang dengan total harga 300 juta? Pakai apa? Uang celengan itu. Ini yang bertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Beda kalau memang ada orang nyumbang, Pak ini tolong bikin menara masjid, ini uang dari saya. Itu terserah dia kan. Ini enggak uang pembangunan masjid, uang pengelolaan masjid. Duduk takmir, enaknya bikin apa ya? Ya, bukan enaknya ini. Tapi masalahnya bikin apa? Nah, berat kan? Jadi pengelola uang orang lain berat sekali. Makanya nggak usah berebutan. Makanya saya heran kok ada orang rebutan masjid tuh, heran. Rebutan masjid. Yang biasanya rebutan tuh kalau masjid sudah berjalan, omplongannya banyak itu biasanya. Kenapa? Ngapain rebut? Anda nggak dapat apa-apa dari situ. Anda pengelola, dan pengelola itu harus sebaik-baik, semaslahat mungkin. Baik. Nah, ini juga yang kita lihat para amil yang merasa bahwasanya dia berhak mendapatkan 1/8, padahal dia tidak berhak mendapat seperti itu. Nah, akhirnya yang boleh ambil adalah di antara perbuatan yang boleh ambil adalah menginvestasikan harta zakat ini dan tidak disalurkan ke semuanya. Baik. Adapun dalil mereka yang membolehkan ini, mereka mengatakan bahwasanya di zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin sudah pernah ada investasi harta zakat. Contohnya apa? Itu ternak-ternak yang diambil dari harta zakat itu dikumpulkan di sebuah tempat, kan berkembang biak. Nah, itu kan termasuk investasi, mengembang biakannya. Maka jawabannya adalah tidak benar ini. Tidak benar dijadikan kisah ini sebagai dalil investasi. Nah, perhatikan ikhwah sekalian, terkadang orang berdalil dengan dalil yang sahih, kejadian yang benar, tapi digunakan di tempat yang salah. Apa? Mereka menjadikan kisah ataupun kasus ternak zakat dikumpulkan sebuah tempat, belum dibagikan sesuai dengan ijtihad, nanti dibagikan kapan, sesuai dengan maslahatnya. Ternyata di sana terjadi beranak pinak. Dianggap, oh ini kan investasi. Bukan. Itu terjadi dengan proses alami. Yang namanya kambing, unta, sapi kalau dikumpulkan kan terjadi kawin, kemudian ataupun yang dikasihkan adalah kambing bunting, sapi bunting, akhirnya kemudian lahir di situ. Tapi ini bukan diinvestasikan. Baik. Pendapat yang kedua yang mengatakan tidak boleh menginvestasikan harta zakat. Karena apa? Karena zakat itu diserahkan alal faur. Dikatakan oleh para ulama harus diserahkan dengan segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Dalilnya adalah pernah suatu kali Rasulullah SAW, disebut oleh penulis di sini juga, Rasulullah SAW pernah habis salat asar langsung bergegas berdiri masuk ke dalam rumahnya, bahkan melangkahi para jamaah biar segera, intinya menunjukkan segeranya beliau berangkat. Kemudian ketika beliau kembali kepada sahabat,
Dan para sahabat heran dengan tindakan beliau. Beliau pun menerangkan apa alasan beliau melakukan itu. Aku ingat ada sepotong emas zakat yang ada di rumah, dan aku tidak suka emas tersebut tertahan, maka aku perintahkan untuk segera dibagikan kepada mustahiknya. Ini menunjukkan bahwasanya zakat itu segera dikeluarkan, alal faur, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, menginvestasikan harta zakat berarti ini termasuk menunda. Karena tidak mungkin hari ini diinvestasikan 8 miliar, besok langsung untung, itu tidak mungkin. Pasti tutup bukunya tahun depan. Itu pun kalau untung. Itu pun untungnya dari 8 miliar ini paling cuma berapa ratus juta ataupun berapa puluh juta. Asetnya banyak miliaran, tapi keuntungannya hanya sekian puluh juta. Inilah yang mereka bagi tahunan. Belum tentu pasti, tapi gaji orang pengelola pasti. Untuk fakir miskin belum pasti, karena belum ada keuntungan. Berarti ini benar-benar memanfaatkan harta zakat untuk komersial. Dan ini tidak boleh. Maka bagi Anda yang mengeluarkan zakat, maka pilihlah lembaga-lembaga zakat yang Anda tahu pengelolaannya itu benar-benar tersalurkan, tidak ada bidang-bidang bisnis yang mereka jalankan, benar-benar mereka itu sebagai perwakilan, perpanjangan tangan dari kita ke fakir miskin yang digaji yang dikasih upah dari uang zakat untuk penyaluran ini. Kalian tidak perlu untuk mengambil tanggung jawab yang lain, yaitu sebagai pekerja manajer sebuah perusahaan yang kalian kelola dari uang zakat. Itu bukan tugas kalian. Jadi jangan sampai kita ikut membantu perbuatan mereka yang salah dalam pengelolaan uang zakat. Allah Ta'ala alam, dan beliau di sini merajikan pendapat yang ini, yaitu tidak bolehnya menginvestasikan harta zakat. Benar-benar harus diserahkan kepada mereka semua, kepada mustahik semua. Kemudian di sini juga yang ingin sedikit Anda ingatkan, yaitu ada salah satu juga bentuk kezaliman dalam zakat, dalam pengelolaan zakat, yaitu amil abal-abal. Apa itu amil abal-abal? Mari kita lihat apa itu amil secara definisi yang dibawakan oleh para ulama fikih. Amil yang disebut oleh para ulama fikih, yang dia termasuk dalam asnaf thamaniyah yang berhak mendapatkan zakat, itu adalah yang ditunjukkan oleh penguasa, pemerintah. Mereka adalah perpanjangan tangan penguasa untuk narik zakat dari rakyat, yang mana kalau rakyat tidak mau beri, mereka bisa memaksa. Namanya amil itu khud, ambil, bukan nunggu. Kamu kasih zakat, enggak ngasih, ya saya pergi. Enggak, narik, ambil. Kok berani? Karena di belakang mereka penguasa. Kamu enggak mau, datang penguasa, disita. Berarti di sini amil adalah perpanjangan tangan yang diutus oleh penguasa. Mereka lah yang boleh ngambil upah dari zakat. Adapun sebuah masjid membuka menerima penyaluran zakat, yang biasanya amil dadakan di bulan Ramadan, menerima penyaluran zakat, boleh atau tidak? Boleh, tapi bukan amil. Berarti kalau bukan amil berarti siapa? Wakil. Kalian bukan amil, kalian adalah wakil, berarti wakil ini tidak boleh ngambil dari zakat. Terus upahnya dari mana, Ustaz? Sebelum kalian tanya upah, saya tanya dulu, ngapain kalian buka jadi amil? Siapa yang nyuruh kalian? Inisiatif sendiri kan? Wakil itu pada asalnya enggak ngambil upah. Pada asalnya wakil itu, saya siap menjadi wakil Anda jadi akad nikah, enggak ngambil upah. Tapi kalau Anda mau mensyaratkan upah, boleh. Jadinya bukan wakil lagi, jadinya adalah
ajir, pekerja. Boleh? Boleh-boleh saja. Ada yang bilang, saya sanggup menyalurkan zakat kalian karena saya lebih tahu di mana fakir-fakir miskin, kalian nggak tahu. Tapi tolong setiap yang mau zakat lewat kita minta uang 100.000. Jadi uang apa ini? Uang di luar zakat untuk upah saya. Zakat tetap tersalurkan ke mereka, saya nggak ngambil sedikit pun dari zakat. Kenapa? Karena saya bukan amil, saya adalah wakil. Nah ini sebagian orang nggak paham. Dia kira setiap orang yang bertugas menyalurkan zakat, walaupun atas pilihannya si orang wajib zakat, itu adalah amil. Anda pernah dengar langsung ada orang bilang, dia orang Aceh, dia kerjanya tapi bisnisnya di Jakarta. Dia bilang, saya walaupun bisnis di Jakarta, zakat saya di Aceh. Saya maunya zakat saya, uang saya tersebarnya di Aceh, bagi orang fakir miskin di Aceh, dan saya suruh orang tua saya tuh menyalurkan. Dia juga kan bagusnya itu biar yang menyalurkan juga bisa dapat zakat sebagai amil. Nah itu kata dia. Wallahualam, ini bahaya memahami ayat sendiri. Benar amil itu boleh ngambil zakat, benar. Tapi yang kamu tunjuk sebagai amil, itu bukan amil, itu adalah wakil. Buktinya, kalau kamu menyalurkan zakat sendiri tanpa amil, boleh nggak? Boleh ya, saya menyalurkan zakat sendiri ya. Misalnya zakat saya adalah 1 juta. Saya punya uang 40 juta misalnya. Saya jual zakatnya 1 juta. Saya menyalurkan 1 juta ini kepada fakir miskin. Kemudian saya bayangkan, loh ini kan saya menyalurkan sendiri. Berarti saya amil dong. Berarti saya akan mengurangi 200.000 sebagai upah amil. Boleh nggak? Nggak boleh. Sebagaimana saya menyalurkan sendiri, nggak boleh saya mengurangi dari zakat. Begitu juga saya nyuruh antum, nggak boleh antum ngambil dari zakat. Karena antum adalah wakilnya ana, perpanjangan tangan ana. Seharusnya ana menyalurkan sendiri, ana menyalurkan lewat antum. Kalau amil, bukan pilihan ana, pilihan waliul amri. Itu bedanya. Jadi kalau yang lihat-lihat di masjid-masjid buka amil-amil itu, nggak apa-apa, boleh. Tapi bukan amil. Tanya. Apalagi nanti dapat beras 800 kilo, 100 kilo itu amil. Sudah bukan amil, ngambilnya 1/8 lagi. Fakir miskin cuma dapat per orang 2 kilo, amil dapat per orang 10 kilo. Gara-gara amilnya cuma sedikit. Nah, itu jelas-jelas di depan mata kita dilakukan itu. Jadi pulang dari masjid, bawa banyak. Loh ini orang-orang kaya, kok ngambil zakat? Oh, sebagai amil kata mereka. Baik, perhatikan. Tidak usah memasukkan diri ke dalam sebuah tanggung jawab. Kemudian ternyata Anda bukan adalah orang itu. Kemudian memposisikan sebagai orang itu. Bukan amil tapi memasukkan diri sebagai kayak amil. Kemudian memposisikan diri sebagai orang boleh ngambil upah sebagai amil. Jangan. Jadi istilah perlunya al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Harus tahu ilmu dulu sebelum Anda berbicara dan berkata-kata. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita melihat atau setelah penulis menuliskan tentang bentuk kezaliman dalam hak Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyebabkan terjadinya keharaman dalam harta kita, beliau membawakan berikutnya kezaliman terhadap orang lain ataupun orang tertentu. Di sini beliau mencontohkan yang pertama jual beli barang secara terpaksa. Wallahu ta'ala alam, menurut ana lebih tepatnya ini bukan terpaksa. Di halaman 52 ini jual beli barang terpaksa. Menurut ana bagusnya di sini adalah jual beli barang dipaksa. Nah, bedakan nanti karena ada keadaan dipaksa dengan keadaan terpaksa. Di sini beliau penulis menyebutkan seorang yang terpaksa, yaitu walaupun bagusnya yang dipaksa ya, bukan terpaksa di sini. Orang yang berada di bawah ancaman fisik pihak lain yang mampu melakukan ancaman tersebut bila pihak yang dipaksa tidak mau melakukan jual beli.
Perhatikan di sini ya. Ini dinamakan dengan bai'un mukrah. Jual beli yang dilakukan oleh orang di bawah ancaman. Di sini dikatakan ancaman dari orang yang mampu melakukan ancaman tersebut. Barulah dinamakan dia dipaksa. Di sini para ulama mencontohkan, tidak dinamakan, para ulama mencontohkan ini gara-gara ada hal-hal hukum-hukum yang gugur konsekuensinya gara-gara dilakukan di bawah tekanan orang yang memaksa. Contoh yang paling gampang adalah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yaitu dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur. Dipaksa untuk menghina Rasulullah, dipaksa untuk memuji sesembahan mereka, dipaksa untuk sujud kepada berhala, dipaksa. Apa hukumnya? Hukum asalnya orang yang melakukan perbuatan kufur adalah kafir. Menghina Rasulullah, mengucapkan ini adalah kafir langsung. Tapi gara-gara ada unsur keterpaksaan ataupun dipaksa, membuat gugur hukum ini. Itu kisah terjadi seperti di zaman Rasulullah, kasus Ammar bin Yasir. Bapaknya dibunuh di depan mata dia, ibunya dibunuh di depan mata dia. Dia masih kecil, nggak sanggup. Akhirnya dia ketika disuruh, kalau bapak dan ibunya disuruh nggak mau, sampai dibunuh mati. Ammar disuruh, kadang-kadang dia nggak tahan, dia menghina Rasulullah SAW. Kemudian dilepas. Orang-orang pada dengar semuanya, wah Ammar pindah lagi agama. Ammar sekarang dia benci agama Islam. Sedihlah Ammar. Datang Rasulullah SAW. Benar kamu melakukan ini, Ammar? Benar ya Rasulullah. Baik, hati kamu bagaimana? Mutmainnum bil iman. Hati saya Rasulullah tetap teguh di atas keimanan. Dengar itu Rasulullah, kalau begitu, kalau mereka datang lagi, paksa lagi, ulangi lagi, nggak apa-apa. Baik, jadi ada hukum-hukum yang gugur. Di antaranya seperti misalnya sekarang hukum disuruh mentalak istrinya, disuruh untuk buka puasa, disuruh ini, disuruh itu. Baik. Nah, di sini para ulama mencaratkan adalah yang memaksa ini adalah orang yang memang mampu melakukan kezoliman. Siapa mereka? Yang lebih kuat. Yang nggak mungkin orang lemah melakukan kezoliman, nggak mungkin kan? Orang lemah hanya bisa nyinyir aja di belakang gitu. Kalau yang zolim, orang zolim yang mampu melakukan intimidasi. Nah, mereka para ulama mencontohkan, jangan sampai, wah kenapa kamu talak istrimu? Saya diancam. Siapa yang ngancam? Itu anak kecil. Jatuh talak kamu sudah. Karena yang maksa apa? Orang yang nggak mampu melakukan pemaksaan. Nah, kalau ini yang mampu orang yang ditodong, dibunuh, ya, begal dan lain sebagainya. Baik, ini yang dikatakan dipaksa. Nah, jual beli orang yang dipaksa seperti ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Tidak terpenuhi syarat yang pertama saja sudah nggak terpenuhi, yaitu ridho. Karena lawan ridho adalah dipaksa. Maka kalau tidak sah jual beli, maka barangnya tidak sah untuk dimiliki, uangnya tidak sah untuk dimiliki juga. Karena tidak sah jual beli tersebut. Nah, ini biasanya terjadi dengan orang-orang yang zalim. Paksa jual, tanah kamu dijual, rumah kamu dijual, kalau enggak akan diproses, kalau enggak akan diancam, kalau enggak akan ini, akan itu. Ya walaupun mereka nanti ketika dikasihkan, ikhlas ini ya, ikhlas ini ya, ini jangan kamu tutup di akhirat ini ya, kalau kamu tutup di akhirat ini saya perkarakan di pengadilan nanti katanya. Jadi sudah ancaman dia sendiri itu sudah merupakan pemaksaan. Baju seragam kamu itu sudah merupakan ancaman bagi kita. Ancaman kamu nanti saya bawa ke pengadilan itu sudah ancaman bagi kita. Akan terkena hukuman fisik kita. Walaupun saya mengatakan, iya saya ikhlas, tapi sudah ma'ruf itu sudah. Allah SWT akan mengadili dengan seadil-adilnya. Ya, apalagi ancaman, kalau enggak akan saya keluarkan izin. Ancaman ini kan. Padahal secara peraturan, dia sudah harus keluarkan izin perumahan, izin ini, izin itu. Tapi
Nah, ini kita bukan bicara masalah sogokan ya, yang bayar ya. Kita bicarakan maksa tuh jual. Wah ini saya ngincar-ngincar rumah dia ini, saya ngincar-ngincar tanah dia ini. Nggak dijual-jual sama dia. Oh dia lagi ngurus perumahan, ada izin. Nah ini nggak saya tanda tangan loh, jual loh itu. Oh, saya kan nggak sogok, saya kan nggak gratifikasi, saya kan nggak suap. Tapi saya beli loh ini. Tapi belinya di atas, di bawah ancaman. Kayak ini kezoliman juga. Baik. Kemudian di sini beliau membawakan sebuah dalam bentuk pertanyaan, haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual segan terhadap pembeli? Apa ini? Menurunkan harga gara-gara enggak enakan. Ya, segan. Di sini beliau mencontohkan seperti seorang meminta diturunkan harga dengan cara merayu penjual di hadapan orang banyak sehingga yang diminta merasa malu. Ini biasanya ibu-ibu ini ya. Lalu menjualnya dengan harga yang diinginkan pembeli. Nah, para ulama juga memasukkan jual beli ini dalam kategori terpaksa. Berarti di sini tidak boleh. Hal ini berbeda bila penjual menurunkan harga tertentu atau pembeli membeli melebihi harga pasar atas dasar suka, iba atau hormat kepada pihak kedua tanpa ada unsur keterpaksaan. Yang seperti ini dibolehkan. Apa bedanya dari ini? Dari kedua hal ini bedanya apa? Ini tidak termasuk memaksa. Karena maksa itu adalah orang zalim yang di atas kita yang menekan kita. Kalau ini yang setara dengan kita, sama-sama rakyat. Cuma yang pertama dia tertekan gara-gara ucapan dia. Ucapan yang nggak enak didengar oleh orang lain, nggak enak diomongin sama orang lain. Akhirnya daripada diturunkanlah harga. Tapi dari menghindari omongan-omongan orang ini. Maka yang seperti ini dikatakan oleh beliau di sini, ini tidak boleh. Beda dengan muncul ketidakenakan dari diri dia sendiri tanpa ada omongan-omongan. Nah, ini yang jual adalah teman saya beli dengan harga lebih tinggi, saya tinggikan harganya. Oh ini adalah yang beli teman saya, teman dekat saya turunkan harganya, tidak mengapa. Ya, ini selama di sini tidak terjadi. Ya, ini adalah bentuknya jadi hadiah. Mengurangi adalah bentuknya hadiah, dan hadiah itu tidak boleh dilakukan kepada para pejabat, itu yang dinamakan dengan hadiyatul ummal. Sebagaimana nggak boleh memberikan hadiah kepada mereka, juga nggak boleh menurunkan harga dengan alasan mereka sebagai pejabat. Nah di sini kalau kita terapkan pada guru misalnya, sebagaimana nggak boleh memberikan hadiah kepada guru yang anak kita sedang diajar oleh dia, maka ya nggak boleh menurunkan gara-gara dia sebagai guru. Kenapa? Karena di sini ada unsur jasa, berjasa, sehingga mencondongkan hati dia ke anak kita, yang padahal dia harusnya berlaku adil dalam bermuamalah dengan para murid, dengan murid-muridnya. Jadi di sini kita lihat dulu, secara umum boleh, kecuali orang-orang yang memang tidak boleh kita memberikan hadiah kepada dia. Baik, yang berikutnya adalah ya ini baru yang ini baru kita bawakan ke terpaksa. Jadi wallahu ta'ala bagusnya penulis yang pertama adalah dipaksa. Kalau yang ketiga ini baru kita namakan terpaksa. Apa itu? Gak ada yang maksa dia. Dia menjual barang kesukaan dia, yang mana dia ini nggak mau bayar. Ini uang, inilah koleksi saya nggak mau bayar nggak mau menjual ini. Tapi gara-gara saya butuh uang untuk anak saya sekolah,
butuh uang dadakan ini, dadakan itu, nggak ada harta lain, nggak ada tempat pinjaman, udahlah saya jual ini. Orang dari dulu ngincar-ngincar, nggak dijual, nggak dijual, nggak dijual. Begitu dia butuh, terpaksa dia menjual itu sendiri. Ya. Jadi ini yang bisa kita namakan dengan terpaksa. Beliau menyebutkan di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan tidak boleh, berarti tidak sah jual beli yang seperti ini. Kemudian mereka membawakan dalil bahwasanya Rasulullah SAW melarang penjualan orang yang terdesak. Akan tetapi hadis ini dhaif. Berarti pendapat yang kedua yang mengatakan boleh, dan ini pendapat mayoritas para ulama, maka berarti jual belinya sah. Karena nggak ada yang menekan dia. Keterpaksaan hanya muncul dari dia sendiri. Bahkan yang pendapat yang kedua ini mengatakan bahkan si pembeli telah menolong dia. Karena dia butuh uang. Tapi dia harus menjual barangnya. Seandainya nggak ada yang beli, gimana ini? Malah lebih bingung lagi dia kan? Nah, begitu ada yang beli malah lebih menolong dia. Dan biasanya dalam keadaan seperti ini, ingat yang sedang dibahas di sini adalah gara-gara harganya murah. Ya. Kalau harganya tepat ya kita nggak mengatakan terpaksa ya. Gara-gara harganya pasti murah. Kalau dibilang kan itu seperti mencari-cari kesempatan, Ustaz. Mencari-cari kesempatan di bawah penderitaan orang lain. Orang lain lagi menderita, kalau malah cari-cari harta dari dia. Jawaban kita adalah gara-gara harganya murah lah ada orang beli. Kalau dia dengan harga normal dengan yang lain, berarti orang akan ngincer ini. Di showroom udah banyak mobil gitu. Banyak mobil bekas. Kenapa kita nggak beli? Ya gara-gara harganya ya nggak murah. Biasa showroom ini showroom itu harganya rata-rata. Begitu ada orang menawar harganya lebih murah 10 juta, lebih murah 20 juta, kan kita tertarik kan? Dan orang menjual murah ini biar cepat laku. Kenapa cepat laku? Gara-gara dia lagi butuh uang. Dan ini termasuk dinamakan dengan membantu, bukan mencari-cari kesempatan orang lain. Karena kalau dia masih tetap jual dengan harga showroom, siapa yang mau beli? Ya, dari dulu ada di showroom, saya nggak beli kok. Kalau tiba-tiba kamu nawarin seperti harga showroom, ya ngapain saya beli? Mending saya cari yang di sana. Tapi kenapa saya mengincar yang kamu tawarin? Gara-gara pasti lebih murah. Dan yang seperti ini dibolehkan. Mereka berdalil dengan hadis bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengusir Yahudi dari Bani Nadir dari Madinah, beliau menganjurkan kepada mereka agar gak usah bawa barang-barang banyak dalam perjalanan, nanti berat. Sudahlah, jual di sini, kemudian nanti di sana kamu beli sendiri barang yang sama. Perabot rumah, udahlah, nggak usah dibawa, biar cepat kamu keluar. Akhirnya mereka menjualkan, yang beli para sahabat, dan harganya pasti lebih murah daripada harga biasanya. Baik, ini yang terpaksa ya. Yang tadi dipaksa ini terpaksa. Nah, yang berikutnya beliau menyebutkan pembahasan jual beli yang dipaksa, bukan yang terpaksa ini ya, yang dipaksa, namun pemaksaan tersebut diizinkan oleh syariat. Berarti yang tadi, yang dipaksa tadi yang tidak boleh, yang tidak sah jual belinya adalah dipaksa berupa bentuk kezoliman. Kalau sekarang dipaksa dengan cara yang dibenarkan. Kok ada pemaksaan yang dibenarkan? Karena yang dipaksa ini tidak mau melakukan kewajibannya. Datanglah orang yang adil, yang di atas dia yaitu hakim, memaksa dia untuk melakukan kewajibannya. Dan dia benar-benar tidak ridho, saya nggak mau itu dijual, tapi dipaksa untuk dijual. Apa ini? Bolehkah seperti ini? Boleh. Jadi standar bolehnya perbuatan yang memaksa orang lain dan orang lain itu melakukan dengan
Dipaksa adalah dilihat dari unsur pemaksaannya berdasarkan apa. Kalau sesuatu yang diizinkan oleh syariat, maka konsekuensi yang dilakukan oleh dia adalah sah. Baik, apa contoh yang seperti ini? Beliau mencontohkan di sini adalah seperti orang yang dipaksa menjual propertinya untuk bayar utang. Di sini perhatikan ikhwah sekalian, utang itu dibayar. Utang itu dianggap, afwan, anak mau mencari ungkapan yang bagus itu. Jangan pernah kita katakan bahwasanya saya nggak punya uang untuk bayar utang, padahal kita punya harta untuk bayar utang. Bukan jaminan, ini di luar jaminan. Jaminan nanti contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu jaminan. Ini bukan jaminan dulu. Saya punya utang 10 juta. Kemudian, benar saya di rekening saya nggak ada uang 10 juta, benar. Saya kalau bilang, maaf uang belum ada. Benar uang belum ada 10 juta di rekening. Tapi saya punya motor 2. Saya punya mobil 2. Saya punya baju seabrek di dalam lemari. Saya punya sepatu banyak, koleksi saya ada. Saya punya ayam ada 100 ekor di belakang rumah. Saya punya apa lagi? Punya ruko 2, punya sawah 2, punya utang 10 juta tapi uang di rekening nggak ada. Gimana ini? Punya uzur nggak dia mengatakan nggak ada uang? Enggak. Itu orang dinamakan nggak punya harta, orang mampu bayar utang tuh gara-gara nggak ada harta. Bukan nggak ada uang. Tapi kalau ada harta walaupun nggak ada uang, dia adalah sebenarnya punya harta untuk membayar utang. Nah, disinilah kemudian perlunya pelaporan ke pengadilan, si fulan nggak bayar utang, kemudian dicek, benar-benar rekening nggak ada, diketok palulah, jual sawah kamu. Nggak mau, nggak ada mau, tok, jual. Saya nggak ridho, nggak butuh ridho kamu. Kenapa? Zolim. Nah, di sini juga hakim harus melihat yang mana yang dijual tidak akan membahayakan ekonomi dia. Motor ataupun lebih cocok motor, baju, ini dilelang. Walaupun dia nggak ridho, ini namanya dipaksa. Namun dipaksa dengan cara kebenaran. Ini juga berlaku dalam kehidupan rumah tangga, yaitu dipaksa untuk memberikan nafkah kepada keluarga, walaupun dia nggak mau, paksa ambil langsung, dikorek rekening dia, nggak apa-apa, karena yang zalim dia. Baik. Nah, yang kedua beliau contohkan di sini adalah dipaksa untuk menjual agunan, barang jaminan, barang gadai. Perhatikan, tujuan barang gadai itu apa? Untuk memudahkan pembayaran. Kalau enggak, ngapain orang cari barang gadai kalau hanya simbolik saja? Enggak. Tujuan barang gadai itulah untuk memudahkan saya, si kreditur, untuk mendapatkan pembayaran utang. Baik. Bagaimana cara memudahkan pembayaran utang? Dengan cara ketika jatuh tempo dan dia nggak punya uang, maka kita jual barang agunannya. Itu konsekuensi dari gadai. Berarti kalau ada orang bilang, Pak, ini saya gadaikan Pak ya. Oh Pak, saya utang, nanti saya gadaikan motor saya. Tapi jangan dijual ya Pak ya nanti ya. Ini motor kesayangan saya. Itu persis seperti Anda jual motor, Anda bilang, Pak ini motor saya jual tapi tolong jangan dinaikin ya. Ditaruh saja di dalam kamar. Maka yang seperti ini, Anda langsung beli, langsung Anda naikin. Kenapa? Karena jual belinya sah, syaratnya nggak sah. Dia melakukan syarat yang bertentangan dengan konsekuensi sebuah akad. Beli makanan untuk dimakan, beli rumah untuk ditinggali, untuk ditempati, beli kendaraan untuk dinaiki. Kok dia bisa mensyaratkan dalam jual beli, boleh beli mobil saya tapi nggak boleh dinaiki? Itu nggak ada. Begitu juga, ini saya jadikan jaminan Pak ya, tapi jangan dijual. Nggak berlaku itu. Jaminan itu memang ujung-ujungnya akan dijual. Berarti kalau dia menjadikan jaminan tapi dia nggak mau menjual, dia yang zalim.
Kalau kamu nggak mau dijual, nggak apa-apa, tapi bayar utangmu. Jangan utang nggak bayar, jaminan nggak mau dijual. Nah, yang seperti ini terjadi cekcok kan antara si kreditur yang minta untuk dilunasi dengan menjual agunan dia, si pemilik agunan yang tidak mau dijual, maka datanglah orang ketiga, siapa? Hakim. Dan hakim harus memutuskan sesuai dengan konsekuensi sebuah akad. Apa konsekuensi agunan? Dijual. Maka dia akan memutuskan jual. Saya nggak ridho, nggak butuh ridhomu. Karena ini sedang dipaksa, dan pemaksaan seperti ini benar. Nggak boleh untuk berdalil, wah nggak sah jual beli karena jual beli syaratnya adalah ridho. Kamu cuma hafal dalil itu kan? Kamu nggak hafal dalil tentang kezoliman kan? Zolim itu juga nggak boleh. Baik, ini yang seperti ini dibolehkan pemaksaan seperti ini karena di atas kebenaran. Kemudian beliau di sini juga mencontohkan contoh yang lain, yaitu yang dipaksa adalah yang dibolehkan, seperti menjual rumah, tanah yang terkena proyek untuk maslahat umum. Seperti pembuatan jalan raya, fasilitas umum seperti masjid, rumah sakit, taman, kota, stasiun, terminal, dan lain sebagainya. Selama ganti ruginya adil. Jadi, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Kita sudah diganti rugi, diganti ya rugi juga gitu kan akhirnya. Tapi kalau dia memang benar-benar diaudit dengan harga yang benar, harga yang bagus, harga yang tepat, maka di sini dia harus dipaksa. Dan ini pemaksaan seperti ini sah. Beliau menyebutkan di sini seperti kebijakan Umar bin Khattab, seperti kebijakan Uthman bin Affan, dan juga fatwa para ulama yang menyebutkan bolehnya pemaksaan seperti ini karena tujuannya adalah bukan kezaliman namun sebuah kebenaran ataupun dengan cara yang hak. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.